Baik, terima kasih. Eh, Adanya kisruh tentang gugatan dari ex karyawan PT IGP itu memang berawal dari kasus manajemen PT IGP yang lama, yaitu manajemen yang menangani PT IGP tahun 2010 sampai 2019, yang mana waktu itu bahwa dalam rangka memperoleh lahan untuk pengembangan kebun, masyarakat itu yang memiliki lahan waktu itu direkrut menjadi tenaga kerja harian lepas fleksibel, istilah di IGP itu oleh HRD-nya tenaga kerja harian lepas fleksibel, yang mana hal ini berlangsung beberapa tahun. Kemudian PT IGP itu tahun 2018-2019 memang mengalami kerugian artinya keuangan jadi masalah, sehingga memang tenaga kerja yang fleksibel itu diberhentikan ya. Ada juga beberapa karyawan yang lain juga diberhentikan. Kemudian petani mitra pun waktu itu sempat 2 bulan tidak terbayar. Nah, kemudian juga hak-hak masyarakat waktu itu, lahan yang sudah dibebaskan mestinya dibayar tidak terbayar, sehingga terjadilah ada aksi demo waktu itu dengan segel kantor pada 1 Maret 2019. Nah, kemudian dalam perkembangannya, karena memang salah satu tuntutan itu adalah manajemen yang ada ini sudah tidak dianggap tepat oleh masyarakat, secara bersama mengusulkan kepada pihak owner supaya diganti. Nah, ada penggantian owner inilah sampai sekarang sudah terjadi, ada penggantian manajemen dari direktur sampai ke penanggung jawab kebun, GM dan sampai manajer apa semua. Nah, di sana karyawan yang tadi sudah diberhentikan, memang kondisi perusahaan memang harus diperbaiki, melakukan gugatan di pengadilan hubungan industrial, yang mana sebelumnya sudah dimediasi juga di Senaker, baik dari Senaker kabupaten maupun provinsi. Cuman waktu itu, yang mana waktu itu masih manajemen yang lama ya, tetap ngotot tidak mau dengan negosiasi. Nah, sehingga memberikan kesempatan kepada ex karyawan itu melakukan gugatan. Nah, gugatan ini oleh karyawan dengan lawyernya di tingkat pengadilan sudah dimenangkan. Nah, dari pihak manajemen yang baru, karena ini merupakan satu proses pengadilan perdata, melakukan kasasi. Namun hasil dikasasi oleh Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi dari pihak PT IGP, pihak yang tergugat, dan memenangkan yang menggugat. Inilah awal persoalannya. Kemudian di dalam kasasi itu sudah tertuang amar putusan, salah satu diantaranya adalah hak-hak karyawan yang digugat di pengadilan itu tertuang di sana dengan angka yang pasti. Nah, itu persoalannya. Nah, karena memang tidak ada kepastian pembayaran dari keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka ex karyawan itu mempertanyakan hasil daripada keputusan itu dan menuntut untuk dilakukan pembayaran, sampailah melakukan aksi pada tanggal 12 Juli 2022 kemarin, seperti itu. Ada berapa banyak Pak karyawan yang menuntut hak itu, dan berapa hak mereka yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan? Dari jumlah karyawan, ex-karyawan yang melakukan gugatan di PHI sampai dimenangkan di kasasi itu berjumlah 107 orang, dengan nilai, kalau nilai gugatan itu di angka 32 juta atau rata-rata. Nah, kemudian secara keseluruhan nilai gugatan itu di angka 3,4 M, seperti itu. Dan sejauh ini apakah gugatan itu sudah direalisasikan oleh pihak perusahaan Pak? Tanggal 12 Juli kemarin semestinya para pihak, ketika kami juga ikut mediasi saat itu, harapan kita sudah selesai. Jadi para karyawan sebenarnya tidak persoalan
kalaupun pembayaran itu secara bertahap atau dicicil berapa bulan, tetapi nilainya tetap. Nah, kemudian pihak manajemen IGP bersikeras dengan adanya koordinasi dengan pihak pengadilan, dengan adanya peringatan atau unmeaning dari pihak pengadilan, dimungkinkan untuk minta untuk dinegosiasikan kembali soal nilai, karena memang kondisi keuangan perusahaan sangat susah saat ini. Bahkan karyawan saat ini ada sebagian belum terbayar, vendor-vendor TBS juga belum terbayar, pabriknya rusak lagi sampai sekarang belum bisa operasi. Nah, banyaknya hutang-hutang yang masa lalu yang sebagai sumber persoalan awalnya juga menjadi kendala. Beberapa vendor-vendor TBS dan hutang-hutang di pihak yang ketiga yang lain juga masih banyak yang belum terbayar. Ini persoalannya, sehingga pihak manajemen PT IGP melakukan permohonan kepada eks-karyawan untuk misalnya dikurangi. Jadi permohonan kemarin yang kita dengar ya di angka 2,5 M dan dibayar akan secara bertahapan. Tapi pertemuan kemarin itu pihak karyawan tetap tidak mau menerima, bersedia untuk dibayar secara bertahap, tetapi nilainya tetap 3,4 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang situasi yang terjadi. Nah, hal ini bisa menyebabkan berlarutnya persoalan baik dari pihak eks-karyawan maupun pihak PT IGP. Yang mana kita dengar bisa saja pihak PT IGP melakukan perlawanan hukum lagi, misalnya peninjauan kembali ya, tetapi dengan alasan suatu yang tidak tertuang dengan yang keputusan kasasi. Nah, ini prosesnya akan panjang kembali, baik dari pihak IGP maupun pihak karyawan. Karyawan akan memakan waktu, makan biaya, dan juga bisa menjadi sumber konflik yang kita tidak tahu seperti apa nanti efeknya, baik di tengah masyarakat, perusahaan maupun di lapangan, seperti itu. Karena saat ini dari pihak masyarakat kemarin isunya akan melakukan penahanan terhadap areal yang mereka sudah serahkan. Artinya ini bisa menimbulkan persoalan baru atau ada hal-hal hukum baru ya, yang bisa menimbulkan efek-efek negatif di kemudian hari juga. Yang perlu diketahui bahwa yang tenaga kerja fleksibel ini memang bukan hanya di satu daerah, satu dusun. Jadi ada beberapa dusun yang ada di PT IGP dengan jumlah yang cukup banyak juga. Hanya memang yang menggugat di PAI hanya dari karyawan di dusun Nilas. Kalau sejauh ini Pak, karyawan yang menuntut itu apakah mereka masih menunggu ataupun ada upaya-upaya lain Pak? Sejauh yang kita ketahui bahwa dari eks-karyawan ini melalui pimpinannya ya masih melakukan koordinasi juga di pengadilan. Kemarin masih menunggu juga sikap lawyer seperti apa, dan rancangan mereka yang kemarin disampaikan akan melakukan penahanan. Nah, ini harapan kita berharap supaya tidak terjadi, dan juga pihak perusahaan juga ada negosiasi kembali lah yang mungkin dapat dimediasikan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk mencarikan solusi yang terbaik.